Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Paujiah, NIM 22506047, PGSD 1D. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia tak terlepas dari perjuangan kemerdekaan bangsa. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia harus diwujudkan supaya kehidupan yang terjadi selaras, serasi, dan seimbang. Undang-undang tentang wilayah negara sangat penting karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah menyangkut tempat wilayah negara. Konsep integrasi wilayah semakin kuat setelah dimasukkannya pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Makna pengertian integrasi wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, zona laut teritorial 12 mil laut. Yang kedua, zona tambahan, yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut. B. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembauran dari berbagai komponen yang berbeda. Pembauran ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Sejarah penggerakan kebangsaan Indonesia adalah masa penegak, masa percobaan, masa pendobrak, dan masa pengisi kemerdekaan. C. Ada integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor integratif bangsanya: 1. Pancasila, 2. UUD NRI 1945, 3. Sangsaka Merah Putih, 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 5. Bahasa Indonesia, 6. Sumpah Pemuda. Ada juga objek sasaran. Objek sasarannya terdiri 2, yaitu A. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. B. Integrasi perilaku menunjuk pada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku kebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. Nah, ada nasionalisme. Nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Lalu ada patriotisme, yaitu merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-cirinya ada cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus berjiwa pembaharu, dan yang terakhir tidak kenal menyerah. Nah, ada juga implementasi di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa. Kedua, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam
dalam bergaul di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar, dan mengajak siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Lalu ada makna multikulturalisme. Maknanya yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut, yakni pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan dua kata yang selama ini sering kontraskan. Elemen-elemen multikulturalisme yaitu menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. B. Menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik atau kebudayaan selain kebudayaannya. C. Menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh pertama, keadaan geografis, kedua, pengaruh kebudayaan asing, ketiga, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, kelima, perbedaan kondisi alam. Ada juga wujud keberagamannya, yaitu keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman golongan. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu faktor pendorongnya yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebaliknya, faktor penghambatnya ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, melemahnya nilai budaya bangsa, dan munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia. Contohnya prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan rasisme. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata dan bahasa yang salah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.